Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman struktural di lingkungan APBD TVRI, teman-teman Kepsta. Terima kasih sudah hadir memberikan support, dan tentu ini adalah hal yang sangat berarti untuk Bapak Helmi Yahya dan juga keluarga. Repetin lagi ya, tengahin atau majuin murid. Buat teman-teman wartawan sudah ditaruh mic-nya, audionya sudah oke. Karena pada kesempatan kali ini akan cukup banyak detail yang disampaikan oleh Pak Helmi Yahya maupun kuasa hukum dan juga direksi yang hadir. Jadi kami mohon kesabaran teman-teman. Mungkin konferensi pers kali ini akan berlangsung cukup panjang karena cukup detail dan cukup banyak hal-hal yang akan disampaikan Pak Helmi pada kesempatan kali ini. Kalau boleh dimulai pukul 2 tepat sesuai undangan. Siap. Karena masih banyak yang di jalan. Iya. Siap. Kita tunggu 14.00 ya. 14.00. Ini masih 13.54, masih 6 menit lagi. Kita tunggu 14.00 kita mulai. Ya, konten. Iya. Ini lumayan buat stok gambar teman-teman. Kita taruh dulu di depan. Stokis. Sebelah kanan bang. Dan motor ya. Oke, thank you. Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman wartawan yang baru saja hadir. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Mohon kami persilahkan untuk mengambil tempat. Mohon didahulukan yang menggunakan tripod. Iya. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Di sebelah kanan masih ada nih teman-teman yang belum masang tripod. Di sebelah kanan saya masih ada. Iya. Ya, nggak bisa. Suasana konferensi pers. Udah boleh nanya belum? Belum. Tergantung ya. Menggelar konferensi pers ingin merespon surat yang sininya sebagai konferensi pers langsung Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Ini masih ada teman-teman yang nge-set kamera juga, Pak. Itu ada yang baru datang juga.
Wah, nggak bisa bohong. Terus nih dikit. Test mic. Kan masih ada masalah. Dok. Tajam dok. Suaranya nggak dapet dong. Pegel gua. Sorry. Yuk mulai yuk. Mulai? Yuk mulai yuk. Bisa kita mulai ya? Pak Helmi izin kita mulai, Pak Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman pers yang kami hormati, kami cintai, teman-teman seprofesi. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada jumpa pers Bapak Helmi Yahya. Sebuah kehormatan, sebuah ungkapan terima kasih yang mendalam teman-teman sekalian berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kami rasa ini bagian dari kecintaan teman-teman terhadap televisi negara, televisi kita semua. Kita semua adalah pemilik saham dari televisi ini dan saya rasa kehadiran teman-teman membuktikan bahwa atensi begitu besar diberikan kepada televisi Republik Indonesia. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti dan mendengarkan beberapa hal penting dan detail yang akan disampaikan Bapak Helmi Yahya terkait dengan pemberhentian yang berlangsung kemarin. Kami mohon dengan hormat teman-teman bisa bersabar karena tentu ada beberapa detail yang akan disampaikan dan membutuhkan waktu. Sebelum saya memulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan yang ada di depan sekali lagi. Yang pertama telah hadir bersama kami kuasa hukum dari Bapak Helmi Yahya, yaitu Bapak Chandra Hamzah. Terima kasih Pak Chandra sudah hadir. Kemudian telah hadir bersama kami Bapak Wibowo Mukti. Terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian telah hadir bersama kami Ibu Rini Patmirehata, Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI. Selanjutnya ada Pak Tumpak Pasaribu, Direktur Umum LPP TVRI. Selanjutnya ada Bapak Isnam Rahmanto, Direktur Keuangan LPP TVRI. Dan selanjutnya ada Bapak Apni Jaya Putra. Dan last but not least ada Bapak Helmi Yahya beserta Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman langsung saja mari kita ikuti keterangan pers dari Bapak Helmi Yahya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati teman-teman wartawan, yang saya hormati Bang Chandra Hamzah dan Wibowo Mukti yang mendampingi kami sebagai penasihat hukum saya. Saya mohon waktu. Ini saya senang banget karena dari tanggal 4 Desember saya puasa ngomong di depan media. Ya, ada yang ngubur-ngubur saya, mohon maaf kalau saya tidak respon. Saya adalah juga orang media, ya. Tapi saya memang mempunyai komitmen atas saran beberapa orang untuk tidak bicara di media. Ya, biarkan publik yang bicara. Jadi hari ini tepat, ya. Karena saya sudah tidak dirut lagi. Dulu kan saya sebagai dirut nggak boleh ngomong. Saya bukan dirut lagi.
Ya, jadi saya mohon izin. Banyak hal yang harus saya jawab, banyak hal yang harus saya klarifikasi. Ya. Jadi teman-teman wartawan yang sangat saya hormati, kami berenam itu dilantik menjadi direksi TVRI, ya, di mana saya ditunjuk menjadi direktur utama itu adalah tanggal 29 November 2017. Jadi kalau dihitung-hitung tuh, ya, hari ini adalah tepat 2 tahun ditambah berapa hari itu? Sekitar ditambah 17 hari, 18 hari. 17 hari. Ya. 47. Ya. Saya menjadi Dirut TVRI dari penunjukannya adalah 5 tahun. Jadi 2 tahun 47 hari. Ya, kemarin saya ditolak pembelaan saya dan dengan resmi saya diberhentikan, tapi saya mohon izin mengambil momen ini ya, mengundang teman-teman media yang kepengen tahu ya, sebagai concern kita kepada TV publik. TVRI itu TV publik, TV negara, TV milik rakyat. Itu kencang kali ya. Teman-teman, TVRI waktu kami masuk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tidak ditonton, share-nya di bawah 1%. Kata Bang Abdi, kalau share di bawah 1 itu seperti meraung di ruang hampa, tidak ada yang mendengar. Nomor 2, logonya dikatain jadul. Ya, nomor 3, peralatannya rusak. Nomor 4, ya, SDM-nya juga corporate culture-nya tidak terlalu terbentuk dengan baik. Ya, terus 3 kali keuangannya 3 kali disclaimer. Ya, 3 kali disclaimer. Artinya BPK menolak untuk memberikan pendapat. Ya. Asetnya, pengelolaannya juga sangat memprihatinkan. Begitu saya menjadi dirut, teman-teman BPK bilang ada 200 kamera yang hilang, ya. Ada 200 laptop yang hilang. Terus karyawan kami juga sangat memprihatinkan karena mereka baru saja kehilangan tunjangan waktu di zaman eranya Jasinonsi. Ya, menyedihkan. Saya sedih betul, prihatin, dan itu saya perjuangkan. Kami direksi perjuangkan. Ya, Anda bayangkan karyawan TVRI itu berbulan-bulan dan bilangannya tahun, ya, sejak kami masuk itu hanya mendapatkan gaji pokok. Seorang kabit yang sudah bekerja lebih dari 30 tahun hanya bawa pulang 5, sekian juta, dan itu hidup di Jakarta. Anda bayangkan. Ya. Akhirnya kami berenam, ya, saya pimpin langsung direksi. Apa yang harus kita lakukan? Kami membuat prioritas berubah. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun kami perlu menyampaikan berbagai pencapaian agar orang tahu. Ya, yang pertama, kami melakukan, ya, perubahan atau transformasi dalam tata kelola keuangan yang dipimpin langsung oleh Direktur Keuangan, ya, adikku Isnan Ramanto. Wah, luar biasa. 3 kali disclaimer itu tidak main-main. Tetapi alhamdulillah, berkat kerja keras, berkat tekad, menerapkan sistem, kami meninggalkan sistem yang dulu boleh bayar langsung. Kami menerapkan, contohnya adalah cashless system. Kami meningkatkan internal control. Kami meningkatkan pengawasan-pengawasan. Alhamdulillah. Ya, tahun 2018 kami menerima, ya, dari BPK. Ya, itu adalah sudah meningkat kami dari disclaimer, yaitu menjadi WDP, wajar dengan pengecualian. Saya tunjukkan, ini dokumennya. Ya. 2017 yang kami, ini pemeriksaan 2017, ya, yang kami terima tahun 2018. Wah, itu luar biasa, kami bersyukur. Dan setahun berikutnya untuk tahun buku 2018 yang kami terima 2019, inilah yang diidam-idamkan oleh semua auditi, semua yang diperiksa oleh BPK. TVRI untuk pertama kalinya dalam seumur hidup, ya, menerima pertama kalinya WTP, wajar
tanpa pengecualian. Ya, ini luar biasa Pak. Seumur hidup TVRI ini pertama kalinya mendapatkan WTP. Saya bisa terangkan, saya ini auditor, saya lulusan STAR. Dua direksi yang lain juga adalah auditor, malah mereka adalah orang-orang BPKP. Kalau saya cuma pernah di BPKP, yaitu saudara Isnan Rahmanto dan saudara Tumpak Pasaribu. Ya, mereka juga auditor bekerja di BPKP. Kalau BPK sudah memberikan WTP, itu artinya apa? Artinya apa? Pengelolaan keuangannya sudah memenuhi aturan yang berlaku. Ya, sistem pengendalian internalnya dianggap sudah memadai. Ya, ketaatan terhadap peraturan-peraturan, ya terutama apa standar akuntansi pemerintah itu juga sudah diakui, sudah memadai. Nggak gampang untuk dapat WTP itu. Itu yang kami lakukan, yang menurut kami adalah sebuah pencapaian yang membuat banyak sekali stakeholder mulai percaya. Tidak mungkin stakeholder akan percaya kalau instansi tersebut belum WTP. Dan bukan itu saja teman-teman. Ya, kami juga, Anda bayangkan dari 200 laptop hilang, 200 kamera hilang, tiba-tiba dalam 2 tahun, ini hasil kerja keras dari Direktur Umum. Kami juga mendapatkan penghargaan yang disebut dengan BMN Award. Ya, itu pengelolaan terbaik untuk aset negara. Ya, sebenarnya barangnya ada di kantor tadi. Ya, ada ya, ini dia, coba. Satu lagi. Dari ratusan kementerian dan lembaga dan badan-badan atau auditi instansi pemerintah yang diaudit atau yang menjadi apa pengelola barang milik negara, TVRI terpilih sebagai pengelola terbaik kedua. Ya, untuk yang satkernya di atas 10 sampai 100. Jadi pencapaian luar biasa. Ya, itu yang WTP. Ya, silakan. Mestinya Pak Isnan itu Pak bukan itu. Ya, karena mereka yang paling keren. Kalau saya itu cuma nyuruh-nyuruh doang. Ya, silakan Pak. Oke. Ini yang WTP. Oke. Jadi pengelolaan keuangan sudah. Terus kami melakukan pengelolaan SDM yang di TVRI juga itu, Masya Allah. Ada tahu tidak? 15 tahun ternyata TVRI itu di moratorium tidak boleh terima pegawai. Ini itulah sebabnya teman-teman, 72% pegawai TVRI itu usianya di atas usia 40. Ini industri kreatif loh. Bukan sekolah, bukan universitas, bukan rumah sakit. Tapi we don't give up. Kami sedih. Kenapa? Karena tunjangannya tidak ada. Dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu, ya, saya perintahkan dengan timnya didukung oleh seluruh direksi untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi apa? Menegakkan disiplin, absensi, ya, kemudian apa? Menegakkan integritas. Mereka menandatangani fakta integritas, tidak boleh melakukan penyelewengan, tidak boleh korupsi. Begitulah ya. Ada 8 area. Supaya syarat untuk turunnya tukin atau tunkin atau tunjangan kinerja, itulah yang didamba-dambakan oleh seluruh pegawai di Republik ini. Kami berjuang, melakukan lobby, melakukan perhitungan, melakukan pendekatan-pendekatan, dan alhamdulillah tanggal 30 Desember ya, Presiden sudah menandatangani Perpres ya nomor 89 tahun 2019 tentang tunjangan kinerja untuk pegawai TVRI. Ya, kalau tidak ada aral melintang, sebenarnya kalau tidak ada persoalan 1 Februari ini, ya pegawai TVRI sudah menerima tukin dan akan dirapel lagi. Ya, dirapel 17 bulan. Karena dihitung dari Oktober 2018. Tepuk tangan dulu untuk Pak Tumpak, luar biasa ya. Oke. 2 area sudah. Bagaimana dengan Pak Ami? Ya, ini adik saya juga, kami bersahabat dari mulai di SCTV dan sebagainya. Ya,
Kalau saya ke luar negeri, saya pasti kalau kebetulan sama-sama, ya udah kita sekamar aja lah nih, ngobrol. Dia jago bikin kopi, makanya karyanya Jelajah Kopi luar biasa. Ya, dunia televisi itu kan konten dong, program dong, dan kami melakukan perubahan program strategi yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah dengan strategi ya memperbaiki konten, memperbaiki kreatif, memperbaiki grafis, ya kami berhasil mencapai. Ada lihat toh ya, ada lihat ya. Ini kok agak blur dikit, tolong di fokus, biar fokus itu. Kalau Anda lihat situ ya, itu yang hitam itu TVRI, terus yang 3 di bawahnya yang orange, biru, hijau itu adalah TV Slide. Kami masuk itu ya, juru kunci TVRI, juru kunci TVRI. Dan sekarang kami at least itu ada di nomor 12, nomor 11 dari nomor 15. Ya, oke, next. Anda lihat, dulu kami masuk itu di November 2017, penonton TVRI itu 50 ribuan. Ya, by data ini, tapi sekarang bergerak di ujung-ujung ini, di akhir pemerintahan lagi, kepengurusan saya itu udah 120 ribu, naiknya 2 kali lipat. Ya, silakan difoto. Terima kasih teman-teman. Ya, next. Nih share kami. Sebelum kami masuk di bawah 1, sekarang udah 1,59. Itu average per tahun, Pak? Itu average per tahun loh. Ya, sebenarnya di akhir-akhir tahun naiknya luar biasa. Ada Liga Inggris, ada Timnas, ada ya ngeri kali. Ya, ada Jelajah Kopi. Ya, Anda lihat data berikut. Nah, ini nggak usah next. Anda lihat nih, pernah loh satu masa TVRI nomor 9 dengan share 4,9, 5,7 dari sebelumnya di bawah 1. Nih, ya next. Nih sama juga ya. Dulu orang bilang program apapun ditaruh di TVRI tidak ada yang nonton, kalah masih nentron. Kami pernah membuktikan waktu kami menayangkan Timnas Indonesia Malaysia, top 10 program hari itu TVRI memiliki nomor 1, nomor 2, nomor 10. Ini kalah nih lawan Malaysia. Anda kebayang kalau menang. Ini sejarah dalam dunia televisi, TVRI nomor 1. Ya, ini baik. Ya, oke, next. Baik, bagaimana juga dalam segi penerimaan? Ya, penerimaan kami pun melakukan penerimaan itu di TVRI disebut dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Teman-teman, saya memberitahu, TVRI bukan BUMN, kami ini lembaga negara. Ini TV milik negara. Kami bertanggung jawab langsung di bawah presiden sebenarnya. Ya, di bawah presiden ini TVRI, ya. Dan kami pun penerimaan negara bukan pajaknya itu juga meningkat. Ya, meningkat dari sebelum kami masuk, ya. Ada datanya? Ya. Meningkat. Nah, ini dia nih datanya. Ya. Nih, itu data 2 tahun terakhir, Pak. Sebelum kami masuk kan 148 ya kalau nggak salah itu ya. Tolong dibesarin ya. Kalau dibesarin. 148, terus tahun lalu kami udah mencapai 165. Nah, ini dia nih. 134 sebelum kami masuk 2017 ya. 2017 itu ya betul. Tahunnya dimunculkan. Tahunnya dimunculkan di bawahnya ya, biar tidak menurut. Ya Anda lihatlah, kami kan 2 tahun terakhir itu udah meningkat dibandingkan ya. Ya nih, tahun ini kita 148. Tahun lalu 165. Kenapa tahun lalu besar? Karena 165 miliar ini ya. Saya bilang Pak Dirut, Pak Dirut lagi, Mas Elvi. Saya belum terbiasa lagi jadi Dirut. Kenapa kok nggak tinggi angkanya? TVRI itu menganut rezim PNBP. Rate kami dibatasi. Kami itu rate iklan, spot iklan 30 detik, walaupun prime time tetap harus 3 juta. 2 juta rupiah. Tidak boleh di bawah itu, tidak boleh di atas itu. Ya, agak lucu tuh. Jadi penerimaan juga naik, alhamdulillah. Dan kami percaya betul 2020 ini akan meningkat lagi karena ada pilkada, ada olimpiade, ya dan sebagainya. Yaitu akhirnya Bu Rini Fatmawati. Ya,
satu-satunya Sri Kandi di kami, dan satu-satunya yang berasal dari TVRI. Kami berlima itu dari luar semua. Tepuk tangan untuk berlima itu. Dan bagaimana juga di bidang teknik, teman-teman di bidang teknik. Dulu kan di Jakarta kan buram. Ternyata setelah dites oleh Direktur Teknik, ya Mas Supriyono, cuma 30 kilo. Padahal Jakarta itu menurut Nielsen adalah 59 dari populasi. Kami fokus dengan anggaran yang tidak dinaikkan, jangan salah, tidak dinaikkan, ya. Jakarta itu udah minimal 90 kW. Dan sekarang kita terbang kinclong, apalagi kalau Anda menonton dari digital. Terus peralatan TVRI, dulu dikatain kan paling jadul, paling jadul. Sekarang peralatan TVRI salah satu yang paling canggih di Republik ini. Kami punya 21 kamera 4K. Ya, detik-detik proklamasi itu peralatannya TVRI. Debat capres pertama itu TVRI. Hampir seluruh acara kenegaraan itu koordinator produksinya adalah TVRI. Ya, studio kami sudah mulai sangat canggih, sudah penuh dengan LED dan sebagainya. Pakai hidrolik, ya, itu TVRI. Ya. Dan kami juga tahun ini melakukan rebranding. Ini penting, rebranding. Ya, mengganti logo, bukan saja mengganti logo, tetapi membantu bagaimana cara karyawan bekerja, mengganti spirit. Dan luar biasa, teman-teman, hasil dari rebranding. Ya, karya kita menjadi bagus-bagus, orang mulai nonton, logo kami sangat dikagumin, dan karyawan sangat bangga sebagai karyawan TVRI. Dan itu penting untuk melakukan pekerjaan. Ya, itu yang kami lakukan rebranding. Ya, itu kami bisa sampaikan. Tapi ternyata, ya, saya tidak tahu, ya, ada apa sebenarnya, ya. Ya, ini biar agak dramatis nih. Tiba-tiba kalimat yang paling penting ada seperti itu, ya. Tapi tiba-tiba, ya, tanggal 4 Desember saya, ya, diberhentikan sementara, dinonaktifkan. Saya kaget. Oleh karena itu tanggal 5 Desember saya melakukan perlawanan, mengatakan SK itu tidak sah. Untuk mengatakan tidak sah, nanti Bang Chandra akan bisa menerangkan. Akhirnya dimediasi, berjalan terus, dan saya diminta untuk tidak bicara di media. Oleh karena itu saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, tidak merespon pertanyaan Anda, telepon Anda, permintaan wawancara, atau bahkan statement. Saya cuma waktu itu mengirimkan surat klarifikasi bahwa saya tetap jadi dirut yang sah, karena surat itu cacat hukum. Dan akhirnya kami dimediasi oleh Menkominfo, tidak boleh ada pecah-pecah. Ke semua orang pun kami datang ke DPR dengan bertemu dengan beberapa teman DPR, ya, bukan datang ya, kami bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh di DPR. Kami ke BPK, kami juga menghadap Mensesnek, dan perintahnya sama, tidak ada pecah-pecah. Dan saya diminta untuk menyampaikan pembelaan, dan kami melakukan pembelaan serius, karena saya dibantu oleh kantor lawyer yang luar biasa, AHP, yang dipimpin oleh Bang Chandra dan Bang Fikri. Jadi teman-teman, pembelaan saya nggak main-main. Surat penonaktifan saya 2 halaman, tapi saya menjawabnya 27 halaman. Semua catatan yang kata mereka itulah catatan saya jawab. Lampirannya nggak main-main nih lampirannya nih, 1200 halaman. Ini suratnya 27 halaman, lampirannya, ya, nih. Ini lampirannya 1200 halaman. Ya, tolong mengubah. Ya. Nih. Saking tebalnya aku pun nggak kuat ngangkat. Ini yang surat pembelaan itu ya, Bang? Siapa? Ini surat pembelaan sudah saya sampaikan 18 Desember. Saya jawab semua itu. Itu yang di media berkembang. Ada apa Helmi Yahya dipecat? Apa kesalahan dia? Saya jawab semua. Saya jawab semua. Jangan lupa ya teman-teman, TVRI sudah mendapatkan opini WTP, wajar tanpa pengecualian, dari BPK. Ya, nggak boleh main-main. Dan kami diawasi. Lembaga yang boleh mengawasi TVRI itu hanya BPK. Itu yang saya baca di PP dan di undang-undang. Ya, ya udah.
18 Desember saya menyampaikan itu didukung oleh semua direksi. Direksi pun tanda tangan mendukung. Teman saya ingin sampaikan kepada Anda, menurut PP dan UU, kami ini berenam itu memimpin dengan sistem kolektif kolegial. Jadi apa yang dilakukan oleh direksi-direksi saya itu adalah hasil kesepakatan, hasil keputusan bersama, tidak boleh terpisah. Ya, ini dukungan dari para direksi. 5 direksi, direktur teknik, direktur program dan berita, direktur umum, direktur pengembangan dan usaha, dan direktur keuangan mendukung pembelaan saya. Karena catatan pemberhentian penonaktifan saya itu adalah catatan atas tindakan atau operasional daily activity yang sudah kami putuskan kolektif kolegial. Ya, oke. Saya sampaikan pembelaan saya pikir akan diterima karena waduh kami membuatnya berhari-hari tuh. Ya, saya didampingin oleh lawyer, kami sendiri membuat. Tapi ternyata, ya, saya nggak tahu ada apa di belakang ini. Kemarin saya dipanggil, saya datang jam 4, ya, saya datang jam 4 dan kemudian, ya, dewasnya lengkap berlima, ya, dewasnya berlima dan saya diberikan surat cinta Dewan Pengawas. Ini dia surat cintanya. Ini pengantarnya dan itu lampirannya. Ya, ini lampirannya. Pemberitahuan pemberhentian. Nah, ini dia nih, ini surat cintanya ini. Ya, surat cintanya. Saya diberhentikan karena pembelaan saya ditolak. Ya, ini dia nih. Ah, Anda lihat, supaya tidak menimbulkan fitnah. Apa sih catatan sehingga Helmi Yahya, ya, itu harus diberhentikan. Padahal katanya sudah ini, sudah ini. Ini dia, ya, ini catatannya. Yang satu aja Pak. Ya, tuh. Saudara, saya jawabkan ya, tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai pembelian program siaran berbiaya besar antara lain Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran TVRI. Ternyata itu saja. Teman-teman, semua stasiun di dunia, termasuk di Indonesia, punya memiliki sebuah program yang disebut dengan killer content atau monster content atau lokomotif content, ya, yang membuat orang menonton TVRI karena kepercayaan orang, karena jangkauan kami 5 kali lipat lebih besar dari TV lain, ya akhirnya kami mendapatkan right bekerja sama dengan Mola TV untuk menayangkan Liga. Tidak ada. Cuma menjawabnya satu statement, ini rezeki anak soleh. Ya, ini rezeki anak soleh. Apakah ada masalah administrasi? Sebelum dijawab itu, apakah betul kami ngambil Liga Inggris ini tidak bilang-bilang dewas? Jangan saya yang ngomong. Ya, saya persilakan Bang Abdi Jaya Putra untuk menerangkan tentang ini. Sini aja Bang. Banyak. Abang berdiri pun nggak apa-apa. Oke, Mike. Baik, terhadap poin ini pertanyaannya, saudara, kawan-kawan semua. Saudara tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai program berbiaya besar antara lain Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran TVRI. Bapak Ibu sekalian, kami di direksi itu punya korbit. Korbit itu kepada dewas yang bersangkutan. Macam saya, korbitnya Pak Moko, Pamungkas, ya, Pamungkas Rias Mongko lah namanya. Ya, saya buka puasa bersama dengan beliau dan saya sampaikan secara informal namanya juga buka puasa. Saya sampaikan kita akan punya Liga Inggris, tolong dukungan dan ini. Selanjutnya secara administratif, lanjut. Liga Inggris dilaporkan kepada Dewas, saya koreksi tanggalnya, tanggal 17 Juli 2019.
Rapat dipimpin oleh Ketua Dewas Arif Tamrin, ya, di minus Pak Moko karena lagi Lemhanas. Lalu direksi semua lengkap, Pak Helmi ada, saya ada, semua. Kepada Dewas dilaporkan mengenai jenis kerjasama, jadi jenis kerjasamanya apa, ya, kemudian harga, pendapatan iklan, dan sistem enkripsi. Dewas melalui surat nomor 127 Dewas TP 2019 tanggal 18 Februari memberikan surat arahan mengenai Liga Inggris. Tarap. 18 Juli. Ya. Saya bacakan aja di sini karena udah. Ya, ini ada sini. Ya, saya bacakan satu persatu. Ini untuk menjelaskan saja apakah Pak Helmi tidak melapor. Atau Dewas tidak melapor, ya. Saya jelaskan. Ini isi suratnya. Sehubungan dengan rapat konsultasi dan koordinasi Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi pada Rabu 17 Juli dengan agenda pelaksanaan penyiaran Liga Inggris, Dewan Pengawas memberikan arahan sebagai berikut. 1. Dewan Pengawas meminta direksi melaksanakan tertib administrasi atas perubahan pola acara dan anggaran TVRI sehubungan dengan penayangan Liga Inggris di layar TVRI dan keseimbangan presentasi program siaran TVRI agar dapat terjaga. 2. Dewan Pengawas mengingatkan direksi agar tetap memperhitungkan fungsi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Penayangan Liga Inggris di layar TVRI diminta mampu memunculkan national values dan national pride serta membangkitkan motivasi bagi peningkatan prestasi sepak bola nasional. 3. Terkait persoalan dukungan peralatan teknik, Dewan Pengawas mengingatkan direksi untuk melaksanakan proses pengadaan ataupun sewa peralatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai sukses acara dan sukses pertanggungjawaban keuangannya. Penayangan Liga Inggris ini akan menjadi challenge bagi pengembangan usaha. Dewan Pengawas meminta agar dimaksimalkan peluang untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak TVRI. Selanjutnya, Ketua Dewas hadir pada saat launching Liga Inggris. Terima kasih. Fotonya lo foto. Orang kan perlu lihat itu kan kesatuan. Ya. Yang di lingkaran itu adalah Ketua Dewan Pengawas kami, Arif Hidayat Tamrin. Ya. Mana di room nggak ada? Ya. Jadi masalah administrasi, ya. Yang ditanyakan masalah administrasi. Kalau sebelumnya kemana-mana tuh nggak lapor lah. Ya, jadi tadi Bang Abni menjelaskan sendiri. Masalah administrasi apa sih yang dimaksud? Saya minta Direktur Keuangan untuk menjelaskan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa anggaran pemerintah itu memang disusun 1 tahun sebelumnya. Dan program ini muncul di tengah tahun 2019. Artinya secara anggaran memang kita belum disediakan. Tetapi direksi secara kolektif kolegial telah memutuskan bahwa anggaran ini dimungkinkan untuk dibiayai melalui PNBP, ya, penerimaan negara bukan pajak. Dan kita mengusahakan dari PNBP itu untuk bisa membiayai program ini. Barangkali itu tambahan dari saya. Ya, udah jelas ya? Udah jelas. Jadi sekali lagi saya ulangi. Ya, kan ini program 2019 ditawarkan. Dananya anggaran memang nggak ada. Karena anggaran 2019 itu udah di-approve di 2018. Sementara tawaran itu di pertengahan tahun. Tapi kan kami mendapatkan, kami tahu, kan setiap tahun kami ada pendapatan PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Itu dari sewa pemancar, dari iklan, dan pendapatan lain-lain. Yang kami hitung-hitung, bisa ini. Bisa. Ya, bisa masuk. Ya sudah dong. Tidak dilaporkan, dilaporkan Pak. Ya udah ya. Satu. Poin 2. Poin 2. Terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan rebranding TVRI dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam RKAT. RKAT itu adalah rencana kerja anggaran tahunan. Dan RKKL, rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga LPP TVRI. Ya. Konfirm keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI nomor 5 tahun 2018 tentang penetapan rencana kerja dan sebagainya. Ya. Terus hal mana mengakibatkan honor SKK? Ini saya berhenti sampai sini dulu, hal mananya dicabut dulu ya.
Dia bilang ada ketidaksesuaian, jadi anggarannya pakai kemana-mana. Sebenarnya tidak, teman-teman sekalian. Rebranding kita sepakat. Rebranding itulah yang membuat TVRI sekarang menjadi keren, logonya keren, grafisnya keren, layar kita keren. Apa karyawan kita menjadi bangga. Mereka bangga berpakaian TVRI. Mobil-mobil kami brandingnya keren. Rebranding itu. Ya bukan saja mengganti logo, ya. Tetapi apakah anggarannya ada yang ngacak-ngacak ngambil kemana-mana? Tidak sesuai, sangat sesuai. Walaupun rebranding itu tidak ada di anggaran, yang kami lakukan begini. Ganti seragam karyawan ini dengan logo baru. Yang kami lakukan adalah, saya lihat ke Pak Tupak di room. Lain Tupak, ada anggaran untuk seragam nggak? Ada, dia bilang, ya udah, itu aja. Kau pakai dengan logo baru ya. Ya, itu rebranding. Anggarannya nggak ada apa-apa. Mata anggarannya tidak ada geser-geser, sesuai. Mobil nih, kan harus dicek nih dan diganti logo. Aku tanya dia, ada nggak anggaran pemeliharaan mobil? Ada, mainkan. Oh, ini perlu launching dong, perlu acara on air. Aku tanya ke Apni, ada nggak anggaranmu untuk buat konser? Saya tahu ada jawabannya. Ada. Oke, tanggal 29 Maret kita bikin konser. Topiknya adalah rebranding. Oh, perlu aktivitas promosi, ya, above the line dan below the line. Saya tanya ke ibu cantik satu itu, ibu, berapa dana promosi kita? Ada Pak ini, kita masuk sekian halaman di Kompas, ada. Mainkan, itu yang rebranding. Jadi tidak ada satupun yang tidak sesuai. Ini adalah melulu kreativitas. Kreativitas daripada direksi, kami berenam untuk bagaimana mengembangkan anggaran yang ada. Apakah terjadi penyimpangan? Tidak. Soalnya kalau terjadi penyimpangan, pasti disemprit oleh BPK. Ya, paham? Kalau dicurigai betul, wah, bisa pemeriksaan khusus, Pak. Kan karena kami konsultasi, BPK itu meriksa. Ya, jadi menurut saya ini saya jawab. Terus jawaban lanjutannya, udah paham ya? Hal mana mengakibatkan honor SKK Satuan Kerja Karyawan tidak terbayar tepat waktu? Kami ini direksi selalu dikerjain beginian nih. SKK honor sampai ada umur. Anggarannya tinggi, 1 triliun nggak bayar gaji. Tidak pernah ada karyawan TVRI yang gajinya tidak dibayar. Yang terlambat bayar itu adalah SKK di honor. Honor teman-teman produksi, honor teman-teman teknik. Memang tidak pernah ada yang tepat waktu. Karena kan harus dipertanggungjawabkan dulu. Disusun pertanggungjawabannya, baru dibayarkan. Dan kami umumkan ya, kami umumkan. Alhamdulillah sebelum saya turun, TVRI tidak ada lagi SKK yang tidak dibayar. Sudah dibayar. Ya, oke, saya lanjut nih poinnya. Dan kegiatan produksi siaran tidak dapat mencapai target dikarenakan tidak tersedia lagi anggaran untuk kegiatan produksi. Catatan rerun program non berita 50%. Teman-teman, TVRI itu anggaran programnya kecil sekali. Anggaran program TV lain itu ada 1 triliun, 2 triliun. Anda tahu TVRI anggaran programnya berapa? Berapa Bang Andi? 142, Pak. 100? Miliar, Pak. 130 miliar? 32 miliar. 132 miliar. Sementara ada TV swasta 2,7 triliun. Jadi anggaran Agni setahun itu mungkin 2 minggu, 3 minggu TV swasta. Ya, kalau Anda bagi itu 132 dibagi 365 hari dibagi 22 jam, sebenarnya kami itu cuma dapat biaya program itu per episode 15 juta. Apa yang kau bisa buat? Bayar soima pun gak cukup. Ya, kami memutar otak ini. Dan dari dulu selalu terjadi rerun karena biaya program itu kurang. Kami udah fight terus, ditambahlah sedikit-sedikit sama Menteri Keuangan. Ya, sebelum kami masuk, rerun itu ya 55%. 55%. Setelah kami masuk, tahun 2018 rerun itu sudah berkurang menjadi 49%. Dan sekarang 2019 rerun kami itu tinggal 45%. Apa yang kami lakukan? Saya keluar negeri, rayu-rayu TV publik, banyak kami dapat hibah. Ya, film kartun kami itu hibah semua tuh. Ada drama itu, Featherfly to the Sky itu hibah. Kami banyak banget. Dapat e-sport, nggak bayar.
dapat program. Kami juga membeli program-program Discovery. Katanya mau tidak tuh, saya buka aja. Discovery itu cuma $800, 12 juta. Kalau kita bikin sendiri dengan mutu kayak gitu, saya nggak tahu berapa. Dibilang kami terlalu banyak asing, tidak. Ya, dari setahun itu berapa jam? Jadi 8.000 jam ya. 22 jam kali 365 itu dapatnya 8.000. Saya hitung cepat kali, kalau saya akuntan. Acara asing kami cuma 1.000 jam. Liga Inggris cuma 2 kali seminggu loh. Discovery cuma 5,5 jam, 6,5 jam, satu minggu loh. Kali 52 cuma 300-an. Itu Anda belum hitung TV daerah kami ya. Anda tahu nggak TV daerah kami berapa? 30. Setiap hari mereka memproduksi menyiarkan 4 jam. Dikali satu hari 120 jam. Saya kali 365 dapatnya 50.000 jam. Hampir nggak ada asingnya tuh. Ya, supaya Anda jelas. Ya, jadi ini saya sudah jawab poin 2. Poin 3. Berapa domain menyatakan sebaliknya dari jawaban terhadap penilaian pokok-pokok SPRP. SPRP itu pemberitahuan rencana pemberhentian 4 Desember itu. Antara lain, LHP BPKRI menilai terkait program-program yang disebutkan dalam SPRP belum sesuai ketentuan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam operasional lembaga apapun, instansi apapun, perusahaan apapun pasti ada temuan. Pastilah, nggak mungkin lah. Kau rencanakan 10, memang biayanya jadi 10, nggak mungkin. Ada plus, ada minus. Tapi kan kami kan sudah diaudit oleh BPK. BPK sudah menyatakan, nggak apa-apa itu. Ya, kenapa? Dalam dunia akuntansi ada yang disebut dengan materialitas. Bayangkan, anggaran kami kan hampir 1 triliun. Ada program yang nyimpang material itu. Ya, paham ya? Saya nggak perlu tanggapi lagi. Terus adanya mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai prosedur dan kriteria manajemen ASN. ASN itu adalah aparatur sipil negara. Saya suruh serahkan kepada Dr. Andes Tunkin Pasaribu, Tupak itu namanya. Ya, saya akan kasih tahu bahwa TVR itu sangat ideal. Karyawan kami itu 15 tahun di moratorium tidak boleh terima PNS. Sekarang pejabat kami kurang. Lebih banyak yang pensiun daripada yang kami dapatkan dari Kemenpan RB. Bang Tupak, bagaimana untuk menjawab ini? Ya. Terima kasih Pak Helmiar ya, Bapak sekalian. Jadi menjelaskan mengenai mutasi PKI di lingkungan lembaga penyiaran publik televisi Republik Indonesia. Saya ingin sampaikan dulu bahwa pegawai TVRI itu lebih kurang 4.800. Terdiri dari pegawai bukan pegawai negeri sipil, jadi kalau dulu namanya, tapi di istilah kita itu pegawai bukan pegawai negeri sipil yang nantinya menjadi P3K, ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian PNS ada 2.900 orang lebih. Jadi sekitar 4.800. Nah, kemudian yang bisa menjabat itu adalah PNS. Kemudian status pegawai TVR itu adalah pegawai Kementerian Kominfo yang dipekerjakan di LPP TVRI. Jadi sebenarnya kalau dibilang pegawai TVR itu yang murni gitu ya. Ya, pegawai PPPNS itu yang murni direkrut sendiri. Namun status kepegawaian mereka adalah yang untuk PNS itu adalah dari Kementerian Kominfo yang dipekerjakan di TVRI. Kemudian ini menyebar di seluruh Indonesia. Umumnya adalah di stasiun daerah. Kita ada 37 satker terdiri dari 29 stasiun daerah. Ya, tambah 1 sekarang Papua Barat, jadi 30. Kemudian 3 di pusat, Pusdiklat, Puslitbang sama Satuan Pengawasan Intern, dan Pusdiklat, Puslitbang sama Satuan Pengawasan Intern atau SPI, dan 5 direktorat, jadi 37. Nah, setiap tahun ada pensiun pejabat struktural 30-40 pejabat struktural, dan ini harus diisi. Sebelum kami menjabat, atau pada saat kami menjabat, peta pejabat struktural di seluruh unit kerja
rata-rata menjabat lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang 12 tahun di dalam satu jabatan itu. Maka target kita adalah kita harus melakukan penyegaran, mutasi, karena ini dalam rangka pembinaan pegawai. Nah, memang di dalam PP nomor 11 tahun 2017 ada ketentuan bahwa mutasi pejabat itu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Tetapi aturan ini sebenarnya berlaku kalau kita sudah menggunakan sistem merit. Kalau sistem merit itu sudah ada talent pool. Dalam kondisi normal, sistem penilaian kinerjanya sudah bagus. Sehingga ketika memutasi orang, itu sudah memiliki kompetensi yang sama sesuai dengan peta jabatannya. Nah, kondisi di TPR ini sangat parah, Bapak Ibu sekalian. Ini nggak mungkin kami memutasi orang, menunggu 2 tahun dulu baru dimutasi. Itu kita akan ketinggalan yang namanya kinerja kita. Kami, terus terang saja, kalau saya paling stres, kalau sudah mau berzakat atau mutasi pegawai, karena pensiun, setiap bulan itu ada 5 orang pensiun, 4 orang pensiun, kita harus mutasi. Rata-rata 3 bulan itu kita harus mengisi ini. Maka, mau tidak mau pegawai itu harus dirotasi atau mengisi jabatan-jabatan yang kosong, ada yang promosi, ada yang dimutasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itu maka direksi mengeluarkan namanya peraturan direksi nomor 25 tahun 2018. Kita atur di sini mengenai pola mutasinya. Di sana dikatakan salah satu pasal perpindahan tugas jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana tersebut pada pasal 11 dapat dilaksanakan antara 2 sampai dengan 5 tahun sejak pegawai diangkat dalam jabatan. Baru pasal 2 aja disebutkan. Selain perpindahan sebagaimana tersebut di ayat 1 yang tadi, perpindahan jabatan dapat dilakukan karena untuk kebutuhan organisasi atau lembaga. Jadi kami melakukan mutasi ini ya memang karena kebutuhan lembaga, kepentingan dinas. Kalau tidak dimutasi, ini akan bisa kita bayangkan kondisi organisasi ini. Jadi itu sebagai tambahan barangkali penjelasan mengenai mutasi. Jadi kami semua aturan itu ada dasarnya dan dikomunikasikan. Dan kami juga sudah sampaikan itu ke BKN maupun KSN. Memang sampai sekarang belum ada surat dari KSN untuk mutasi ini. Jadi itu barangkali tambahan ya, Pak Heri. BKN itu Badan Kepegawaian Negara, KSN itu Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi sudah dikomunikasikan, ya. Oke. 4. Nih keren nih, nomor 4. Melanggar beberapa asas AUPB. Asas umum pemerintahan yang baik. Good corporate governance lah. Konform Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu azas ketidakberpihakan, azas kecermatan, dan azas keterbukaan, terutama berkenaan penunjukan pengadaan kuis Siapa Berani. Seksi kali, semua orang tahu Siapa Berani adalah karya Helmi Yahya. Saya udah meng-create lebih dari 200 karya televisi, Bapak Ibu sekalian. Bedah rumah, uang kaget, nikah gratis, yang gratis-gratis itu punya aku semua. Tapi karyaku yang paling besar adalah Siapa Berani. Tayang di CTI, tayang di Indosiar, tayang di Antv, dan kemarin udah ada yang minta. Saya persembahkan itu, saya donasikan 0 rupiah kepada TVRI. Karena saya bilang TVRI perlu satu acara yang semua orang udah tahu, mencari iklannya gampang dan edukatif. Ya, saya udah serahkan kepada TVRI. Selain dari itu, saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak ikut-ikutan. Masya Allah, akhirnya selalu ini dibawa-bawa, dicurigai. Ya, saya minta direktur program, karena dia punya pekerjaan. Dia yang usul, dia yang minta, ya dia yang ngurus. Ya, silakan Bang Amin, terangkan. Baik, Pak Dirut, terima kasih kawan-kawan semuanya. Pak Dirut. Dia akan selamanya jadi dirut saya. Oh iya, siap. Baik, kawan-kawan sekalian. Jadi begini, saya jelaskan sekali lagi, IP, Intellectual Property Right. Kuis Siapa Berani adalah milik Helmi Yahya. Lalu dihibahkan kepada TVRI dengan 0 rupiah. Artinya Pak Helmi itu sudah kehilangan royalti. Sekian hak royalti yang dia hibahkan. Gratis ya? Gratis. Lalu kami
bekerjasama dengan PT Krakatau. PT Krakatau ini tidak memiliki hubungan hukum dan kepemilikan apapun dengan Helmi Yahya. Ya, ini dilakukan secara swakelola. Kenapa PT Krakatau dapat dilakukan kerjasama? Karena mereka memiliki pengalaman membuat kuis karena game mesin, bank data dan lain-lain ada pada merekrut audiens, melatih audiens karena itu masif sekali 100 orang, perlu orang yang membuatnya. Bapak Ibu sekalian, yang berunding itu saya dengan para kabit. Di sini masih ada ex kabit dan kasihnya, Rizal, Damis dan Barno. Bagaimana saya menawar dari angka yang paling tinggi sampai angka yang paling memungkinkan untuk diproduksi oleh TVRI alias murah. Bapak Ibu sekalian, produksi ini satu episodenya hanya 75 juta rupiah. Bapak-bapak punya data bagaimana kuis ini diproduksi di TV lain sebelumnya. Berapa ratus juta? Nah, sudah, karena kuis ini sudah malah melintang di semua TV. Itu ada datanya, saya nggak mau menyebutkan, tapi kami memproduksinya hanya dengan angka 75 juta rupiah saja, hanya karena kita ingin supaya ini bisa berlangsung, karena paling tidak saya sudah free dari atau gratis dari IP. Kuis itu, barang-barang kuis biasanya akan mahal di sisi IP. Ya, nah ini yang perlu saya sampaikan. Lalu kalau ini disebut soal good corporate governance, dari penjelasan ini jelas. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Yang berunding adalah saya terbuka berkali-kali berunding sampai menemukan harga yang pantas. Kedua, hukum PT Krakatau memiliki hubungan kepemilikan dan hubungan hukum dengan saudara Helmi Yahya. Terima kasih. Jelas ya? Nasib saya. Oke. Senyum dulu lah. 5 terakhir nih. Ini keren juga nih. Dengan premis-premis yang saudara kembangkan sebagai dasar pembelaan diri, tidak meyakinkan Dewan Pengawas LBTVRI bahwa inkoordinasi terhadap kebijakan Dewan Pengawas LBTVRI serta pengabaian keputusan dan atau tindakan Dewan Pengawas LBTVRI tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Ya, RKT yang wajib ditetapkan Dewan Pengawas LBTVRI direvisi dan berapa kali? Ini saya rawat kalinya kurang nih, saking buru-buru kayaknya SK ini. Dilaksanakan di luar yang direncanakan tanpa penetapan Dewan Pengawas LBTVRI. Saudara bahkan kembali mengajukan yang saudara nilai sebagai fakta, namun tanpa bukti. Saya katakan ini, namun tanpa bukti dan atau dengan penyesatan informasi. Ya, antara lain bahwa seluruh Dewan Direksi LBP-TVRI merasakan adanya pengawasan yang sangat berlebihan sehingga mengganggu konsentrasi bekerja karena banyak menyita waktu dalam menjalankan tugas operasional LPP-TVRI dengan fakta-fakta antara lain. Sebelum saya jawabkan faktanya yang dianggap penyesatan itu, di sini ada statement bahwa Dewan Direksi LPP-TVRI merasakan adanya pengawasan yang berlebihan. Nah, ini masalah perasaan, Bang Chandra paling jago itu ya. Nanti kita akan bicara tentang perasaan. A katanya, pada tahun 2018, ini yang saya sampaikan di pembelaan saya. Ya, Anda boleh catatnya. Dewan Pengawas LPP-TVRI mengirimkan 167 surat kepada Dirut. Kepada Dirut saja tuh, belum kepada direktur yang lain. Ya, kalau tidak percaya, ini daftarnya. Daftarnya. Saya tebelin. Ini daftar nomor suratnya aja tuh. Suratnya ada semua situ. Kalau tunjukkan lain, kita main bukti lagi. Ya, tuh, suratnya segitu tuh. Pada tahun 2019 tuh, saya pikir agak insaf tuh, enggak, apa banyak. Dewan Pengawas mengirimkan 158, padahal ini datanya Desember belum berakhir. Untuk kepada Dewan Direksi. Kepada Dewan Direksi ya? Betul deh. Dewan Direksi atau Dirut? Khusus ke Dirut. Khusus ke Dirut sebenarnya. Kalau ini kan suratnya dari Dewas, khusus ke Dirut. Sebenarnya kalau melihat ini, cinta kali Dirut Dewas itu kepada saya. Tiap 2 hari saya ini dikirimkan surat cinta. Iya kan? Dan apakah kami merasakan pengawasan yang terlalu ketat? Rasanya iya, mungkin rasa saking cintanya ya Dewas ini kepada Dirut. Anda tahu tidak? Saking cintanya dia, aku ini dianggap anaknya kali. Saya ke Bandung aja harus izin loh. Saya keluar kota harus izin. Tertulis.
apalagi mau keluar negeri. Dan itu dia taruh dalam peraturan. Itu namanya SK Dewas, hubungan tata kelola Dewas dan direksi. Catat itu. Hubungan, ya, saya keluar kota harus izin. Aku ini kan sebenarnya kan bukan di Rut TVRI pusat kan, harus izin loh. Dan mereka saking sayangnya dengan saya, tiap hari masuk. Saking sayangnya dengan saya, kemanapun saya keluar kota, ada yang ngintip itu untuk dilaporkan. Jangan mancing pulang. Oke, baik. Jadi itu loh yang kondisi yang terjadi. Dan saking sayangnya mereka dengan saya, ya, Anda lihat lampiran dari keputusan pemberhentian saya. Sebenarnya mereka itu memberhentikan saya dengan hormat. Oh, memberhentikan saya dengan hormat. Apa artinya pemberhentian dengan hormat? Saya bukan orang hukum, saya akuntan. Barangkali Bang Chandra, saya mohon untuk menjelaskan apa sih artinya pemberhentian dengan hormat itu? Iya, makasih. Atau sekalian aja. Yang ini aja atau yang terserah juga. Oke. Kalau yang ini saja. Jadi kalau pemberhentian dengan hormat, ya, memang tidak ada di TVRI sendiri karena PP TVRI itu unik, sangat unik. Jadi memang perlu kita beres itu. Tapi di situ tidak ada mengenai kategori hormat atau tidak dihormat dengan hormat. Cuman Dewan Pengawas memang memiliki kewenangan memberhentikan direksi. Memang memiliki kewenangan. Ya. Untuk itu pun kita perlu lihat orang yang memiliki kewenangan bisa dipermasalahkan apabila melaksanakan kewenangannya itu dengan sewenang-wenang atau menjalankan kewenangannya itu tidak sesuai dengan peraturan. Walaupun dia punya kewenangan, kalau sewenang-wenang itu jadi masalah. Jadi kalau orang Jawa bilang ya ngono ya ngono. Nah, kalau hormat dengan tidak hormat, kalau dengan hormat artinya tanpa kesalahan. Kalau memberhentikan dengan hormat artinya tanpa kesalahan. Kontradiktif dengan lampiran suratnya. Lampiran suratnya menyatakan ada beberapa, bukan cover letternya. Di sini ada beberapa kesalahan. Katanya. Jadi kontradiktif. Kalau dalam literatur di undang-undang ASN atau undang-undang yang lain, kalau dengan hormat tanpa kesalahan, kalau dengan kesalahan harusnya dengan tidak hormat. Bukan ini saja yang merupakan catatan kami terhadap apa yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas. Catatan yang lain, Dewan Pengawas pernah memberhentikan Bapak Helmi dan menyatakan nonaktif, mengeluarkan surat pada bulan Desember yang menyatakan nonaktif. Dalam 4 Desember ya, 4 Desember. Dalam PP tentang LPP TVRI, Dewan Pengawas tidak punya kewenangan sama sekali menyatakan direksi nonaktif, kecuali direksinya kena pidana. Apakah Pak Helmi Yahya sedang kena tidak pidana? Faktanya tidak. Faktanya tidak. Nah, jadi ini beberapa catatan kami terhadap apa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Jadi begini, rekan-rekan wartawan yang kami cintai, ya. TVRI milik kita bersama. Mungkin ada beberapa generasi, termasuk saya, yang hanya mengenal TVRI pada masa kecilnya. Itu menunjukkan usia. Tetapi bagaimanapun, TVRI ini milik negara. Dan jajaran DOD, direksi yang sekarang, Pak Helmi Yahya dengan jajarannya, telah berhasil melakukan transformasi TVRI dari suasana lama, dari TVRI yang lama menjadi TVRI yang baru.
adalah suatu hal yang kalau di bank biasanya dinyatakan bank direksinya syarat menjadi direksi atau komisaris bank tidak boleh pernah memimpin bank jadi direksi yang tidak pernah membuat pembukuan, yang bukunya kacau balau. Pak Hemia dengan direksi bisa bikin WTP. Bukan hal yang mudah. Sama sekali bukan hal yang mudah membuat WTP. Sama sekali dari disclaimer bertahun-tahun bukan hal yang mudah. Itu capaian. Ya, itu capaian. Juga bukan hal yang mudah untuk bisa mendapatkan persetujuan dari Presiden mengenai tukir. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya dengan pojok sana. Nah, kita membantu melakukan reformasi birokrasi. Syarat untuk bisa dapat tukir panjang sekali. Panjang sekali. Dengan tukir itu maka penghasilannya menjadi bertambah. Bukan hal yang mudah. Tidak semua kementerian bisa dengan mudah mendapatkan tukir. Dan Pak Hendy Yahya bisa mencapainya dalam waktu 2 tahun. Bukan hal yang mudah. Nah, kemudian dari bidang industri, tadi rekan-rekan sudah tahu sendiri ya. Sudah tahu sendiri capaian ratingnya kah, kemudian programnya Liga Inggrisnya atau apapun lah, sehingga jumlah penontonnya makin besar. Dan capaian-capaian ini dihargai, dibalas, diapresiasi dengan pemberhentian sebelum masa jabatan. Alasannya apa? Rekan-rekan sudah lihat. Apakah ada pembelaan? Memang dikasih periode pembelaan selama 1 bulan. Dan kemudian tebal setebal ini, saya tidak tahu apakah beliau-beliau terhormat Dewan Pengawas sempat membaca. Cukup tebal. Dan namanya pembelaan sebaiknya best practice selain tertulis juga ada hearing. Komisioner KPU yang kemarin tertangkap dibawa ke DKPP dan dilakukan hearing. Jadi pembelaan itu ada tertulis, ada pembelaan secara lisan, ada dibuka hearing session. Ini nggak ada. Tidak ada sama sekali hearing session. Apakah itu proper dalam suatu proses adjudikasi? Silakan rekan-rekan nilai sendiri. Apakah proses pembelaan ini proper? Juga tidak ada aturan dalam peraturan Dewan Pengawas bagaimana tata cara pembelaan diri. Dalam banyak best practice, baik itu di Kementerian Keuangan, di kementerian yang lain, ada yang namanya proses adjudikasi dan hearing. Dan ada aturannya. Ini Dewas mungkin lupa membuat aturan. Mungkin sebaiknya ke depan diingatkan, tolong buatlah aturan mengenai mekanisme pembelaan. Dan biasanya best practice tertulis dan lisan. Ya. Nah, kemudian dengan proses yang sedang berjalan sekarang dan sudah diputuskan kemarin, ya itu ya, diberhentikan. Ya. Dengan beberapa macam catatan kami, Pak, nonaktif itu nggak ada, kemudian mengangkat PLT. Dewan Pengawas tidak disebutkan, saya ulangi, Dewan Pengawas tidak disebutkan dalam PP memiliki kewenangan mengangkat PLT. Dewan Pengawas hanya memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan direksi. Oke. Dan kemudian pasal 38 SK Keputusan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2018. Dewan Pengawas memberikan persetujuan pasal 38 atau penolakan pengajuan permohonan perjalanan dinas dalam negeri direktur utama. Jadi direktur utama, mohon maaf, perjalanan dinas dalam negeri kalau besok berangkat ke Tangerang Selatan harus izin. Tertulis. Habis itu ke Depok. Depok kan udah bukan DKI lagi, ya kan ya? Harus izin. Saya khawatir kalau Pak Dirut ini, Pak Hendy Yahya ini, rumahnya di mana? Besok mungkin beli rumah di Bekasi gitu ya. Nah, tiap aja lah izin. Ini aturannya.
Kalau perjalanan luar negeri dalam tata cara protokoler BUMN, kebetulan saya pernah 2 kali menjabat di BUMN ya. Yang itu sama yang ini, nggak bisa sebut nama. Kalau perjalanan luar negeri iya, perjalanan dinas luar negeri iya. Karena apa? Balik ke Jakartanya susah. Jadi perlu ada izin, sedang diperlukan apa enggak? Itu make sense. Tapi dalam negeri enggak. Ya. Jadi ini juga banyak masalah peraturan SK Direksi mengenai tata hubungan. SK Dewas, jadi banyak masalah. Mungkin kita tidak perlu bahas satu persatu ya. Kalau ada pihak yang bilang memberhentikan direksi adalah kewenangan, betul. Saya nggak perlu sebut nama pihaknya. Merupakan kewenangan Dewas, betul. Tetapi kewenangan yang dijalankan dengan sewenang-wenang, kewenangan yang dijalankan dengan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi masalah. Nah, respon Pak Helmi Yahya terhadap masalah ini, beliau telah menunjuk kami dari pengacara Al-Segaf Hamzah & Partner. Kebetulan yang hadir saya dengan Pak Ibu Mufti. Kami ditunjuk dan kemudian diminta untuk segera melakukan persiapan. Disuruh mempelajari, kami sebenarnya sudah mempelajari. Ini memang kita yang bantu buat lah ya. Kemudian yang surat yang bulan Desember segala macam kita sudah pelajari. Tinggal kita perlu pelajari surat yang terakhir tanggal 16 Januari, sekitar 17 hari. Baca surat ini ya, sehari 2 hari selesai barang. Dibaca ya. Untuk segera memberikan saran kepada Pak Helmi, langkah hukum apa yang paling pas? Bukan langkah hukum, langkah-langkah hukum apa? Jadi bukan cuma satu ya. Langkah-langkah hukum apa yang paling pas yang bisa dilakukan oleh Pak Helmi menanggapi surat ini dan menanggapi hal-hal yang terjadi sebelumnya. Kami sedang siapkan dalam waktu yang tidak terlampau lama, dalam waktu yang tidak terlampau lama, dan akan segera kami luncurkan. Ini sedang dalam persiapan. Pada dasarnya sebenarnya benar apa yang disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk anggota DPR. Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus dilakukan urusan pecat-memecat. Tetapi sayangnya harapan anggota DPR itu tidak terjadi, tidak terwujud, ya. Keluar surat ini tanpa ada pembicaraan, tanpa ada apa-apa. Ya. Memang aturannya tidak ada, ya, tetapi ya harusnya best practice-nya harus ada hearing dan segala macam. Nah, terhadap ini keinginan anggota beberapa pihak itu tidak terwujud, ujungnya ini, dan terhadap ini kami harus segera memberikan tanggapan. Dan langkah hukum apa yang kami lakukan, yang akan kami lakukan, kami akan sampaikan dalam waktu yang tidak terlampau lama. Begitu langkah hukum itu akan kami jalankan. Mungkin itu saja ya. Jadi setiap warga negara punya hak untuk membela diri, punya hak untuk mempertahankan haknya. Setiap warga negara punya hak untuk mempertahankan haknya. Dan Pak Helmi Yahya akan menggunakan haknya itu. Dan itu disediakan oleh pemerintah. Dan itu bukan suatu hal yang dosa. Menggunakan hak untuk mempertahankan hak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Pak Dirut. Sudah nggak Dirut, Pak? Saya kepleset. Mohon maaf. Sengaja kayaknya. Oh ya, saya mohon izin sebelum saya menutup, dan mungkin di direksi yang lain juga mungkin akan menyampaikan ya. Saya izin menyampaikan satu informasi. Dewas itu ada 5 ya. Ketua Arif Hidayat Tamrin, anggota Kabul Budiono, kemudian Dewi Maheni, Pamungkas Triadias Moko, dan 1 Bu Supra. Ya, sejak dari tanggal 4 Desember surat penonaktifan saya, Ibu Supra tidak paraf, dan dia minta disampaikan bahwa Bu Supra menyampaikan, mungkin sudah beredar di media ya, online, menyampaikan dissenting opinion, jadi memberikan pendapat yang berbeda. Jadi tidak bulat suara Dewas itu. Ya, jadi ini beliau insist betul ingin menyampaikan itu. Ibu Supra, Anda tahu siapa? Seorang doktor PhD, ya, pernah menjadi dekan psikologi UGM.
ya, dan juga ketua anggota pansel KPK jilid sebelumnya lah. Ya, saya barangkali cukupkan, barangkali ada apa lagi? Ya, mengenai ini, Bu Supra ini, jadi mohon maaf tadi terlupa Pak Helmi. Kami baca di media online, Bu Supra dan berdasarkan media online tersebut menginginkan juga penyelesaian ini tidak dilakukan dengan melakukan pemecatan. Jelas di media online itu tadi saya baca sebelum Jumatan ya, dan beliau dissenting. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa dari anggota dan pengawas yang telah secara terbuka telah menyatakan itu. Ada yang mau bicara? Cukup. Imam. Ya. Tanya jawab. Sekarang kalau mau tanya jawab silakan mungkin satu persatu langsung. Yang belakang. Depan Mas, depan. Oh ya, oke. Satu-satu Pak. Mohon nama dan medianya dari mana? Ya. Nama saya Amazon. Dari mana Pak? Iya, dari industri. Dari mana? Saya kebetulan mengikuti dengan cermat perjalanan surat pemberhentian sementara, bahkan pada tanggal 5 hari Jumat juga kita sampai ikut ubur-uburan sampai ke Kominfo. Cuma kita nggak tahu apa hasilnya karena Menkominfo tidak memberikan tanggapan apa-apa, gitu ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, kalau dikatakan tadi direksi ini adalah kolektif kolegial, artinya apakah pemberhentian Helmiahnya itu diikuti oleh direksi yang lain? Atau yang lain tetap hanya Helmiahnya yang diberhentikan? Pengen tahu juga kita sampai di mana. Yang ketiga, selamat ulang tahun perkawinan buat Pak Helmi. Hadiahnya agak sedih. Kita aja dulu sementara. Mau langsung dijawab Bang? Langsung aja. Langsung. Mas tadi yang menjawab bukan saya di pertanyaan kedua. Ya, saya coba jawab ya. Kalau yang Kominfo saya nggak tahu, tetapi apakah akan diikuti oleh yang lain? Yang jelas memang direksi kolektif kolegial. Itu yang pertama. Itu fakta. Jadi kami kurang paham pada saat ada surat di Dewas yang menyatakan bahwa Pak Helmi Yahya tidak sesuai dengan norma. Norma itu apa? Di aturan. Nah, faktanya adalah berdasarkan aturan, berdasarkan norma, direksi kolektif kolegial. Norma kan? Faktanya yang diberhentikan cuma Pak Helmi Yahya. Apakah fakta dan sesuai dengan norma? Silakan nilai sendiri. Silogisme sederhana. Saya nggak dengar. Oke, jawab ya. Yang lain kita nggak tahu. Bukan, apakah akan terus bekerja misalnya kalau sementara Helmi tidak bekerja? Oke, pemberhentian hanya kepada Pak Helmi Yahya, ya. Dari yang lain tetap, ya. Pak ini harus berdiri, jadi terbatas. Jadi kawan-kawan, saya menyampaikan sedikit suasana ketika Pak Helmi itu menerima surat. Sebenarnya kami pada malam itu sepakat sekali untuk berhenti bersama-sama. Ya, alasannya simpel karena semua yang dituduhkan adalah pekerjaan kami. Kenapa tiba-tiba hanya memberhentikan satu direktur? Kenapa nggak diberhentikan aja semua? Kan simpel tuh, ya. Jadi kami juga siap pada malam itu. Tapi kami memikirkan juga pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih banyak. Pak Diro masih punya masa pekerjaan dengan persiapan tunkit. Kalau kami pergi, kasihan dengan karyawan 4.300 orang yang sudah menunggu rapelnya ini harus dibereskan. Dan itu harus bisa dilakukan oleh seorang direktur umum dan direktur keuangan. Kita minta bertahan dulu sampai semua urusan-urusan kita itu selesai. Lalu kita akan dampingi Pak Helmi Yahya secara keseluruhan. Kami akan dampingi dalam proses hukum yang akan diambil. Kami akan dampingi sampai proses itu selesai. Sampai ingkrah. Apakah menang atau kalah kita berpikir kemudian. Tapi yang jelas, karena ini kolektif kolegial, kami akan dampingi perjuangan ini sejauh kami bisa berjuang. Cukup? Ya. Yang tanggal 5 Desember. Kominfo belum dijawab. Boleh. Yang 5 Desember. 5 Desember mau dijawab Pak?
soal Islah sama Kominfo untuk pertama kali. Ya, waktu dengan Pak Platen. Udah terjadi, nanti contoh udah tahu. Ya. Oh iya. Sudahlah, saya nggak mau berpolemik ke belakang, kita ke depan aja. Kasihan TVRI, kasihan Tukin pegawai ya. Oke. Sudah. Saya Ade Dame dari Berita Fakta. Tadi saya mendengar kalau bahwa Pak Helmi memberikan cuma-cuma 0 mengenai acara. IP kuis siapa berarti? Ya. Apa pendapat Dewas? Kenapa kok bisa diberhentikan sementara ada orang yang berpotensi yang hebat itu kenapa diberhentikan begitu saja tanpa melihat dia memberikan suatu ide yang bagus? Dewas itu kalimat kau tanyakanlah kepada bapak-bapak ibu Dewas itu. Ya. Oke. Saya tidak bisa menduga-duga. Terima kasih. Oke, Mbak yang di depan, belakang. Denisa, oh KRRI. Sahabat TVRI. Sekali di udara, terang di udara. Ini kan mau menempuh jalur hukum ya. Berarti kalau saya mau tanya terima kasih Pak Helmi. Nanti kalau misalnya ini tuntutan pertamanya apa Pak? Tuntutan pertamanya apa dan tujuannya apakah untuk mengembalikan Pak Helmi ke jabatannya atau ada langkah hukum lain di luar perdata gitu mungkin apa ada banyak dan itu kapan Pak? Apa sudah didaftarkan ke polisi atau Kalau jawaban pertama yang ringan-ringan mau tahu aja. Itu gini kan, itu benar. Jawaban yang pas begini ya. Jadi itu sedang kami siapkan, ya akan kami siapkan dan kami akan sampaikan pada waktu yang pas mengenai isinya dan kemana, ya. Jadi mengenai fakta kami sudah paham, mengenai norma kami sudah paham, tinggal kami formulasikan apa yang menjadi tuntutan kami. Ya, ini sedang berjalan. Berapa lamanya? Mungkin sekitar lebih kurang dalam 1 minggu. Nah, setelah itu nanti kami sampaikan juga ke media mengenai apa yang Pak Chandra, tujuannya ke perorangan atau langsung ke dewan? itu pun nanti akan kami sampaikan. Oke ya. Tetapi yang jelas beginilah. Tidaklah mungkin kita menuntut terhadap orang yang tidak bersalah gitu kan. Zolim gitu ya. Ya jadi janganlah sekali lakukan itu. Ya, nanti kita sampaikan. Ya. Pak Chandra, kalau boleh tahu kan tadi bilang langkah-langkah hukum ya. Kira-kira langkah-langkah hukum yang tersedia itu apa sih opsinya? Kalau itu di undang-undang silakan dibaca, banyak kok. Ya, jadi langkah hukum apa saja ya nanti kita sedang godok, ya, kita sedang bicarakan. Kami dengan Pak Helmi, ini opsi 1, opsi dan proporsinya segala macam. Tapi yang jelas kami akan melakukan langkah hukum. Dan itu nanti sedang disiapkan. Ya, sabar dulu ya. Tidak ada dalam undang-undang tentang PLT. Dalam PP, LPP, TVRI tidak ada sebut-sebut PLT. Kalau tidak ada, secara literalis tidak punya kewenangan. PP 13 tahun 2005. Kalau tidak ada kewenangan melakukan, artinya apa? Silakan terjemahkan. Silakan diartikan. Ya. Di ujung. Pak Helmi. Tunggu gantian. Yang ujung kan yang itu. Ruangan Dewas kan kemarin malam itu disegel Pak. Nah itu tanggapan dari Bapak gimana? Nanti itu karyawan. Itu karyawan aja Pak. Di Bukan kami yang melakukan. Kita juga nggak tahu, kita tahu juga dari online itu ya. Online. Nah, setelah itu tadi pagi saya lihat juga di online itu ada bersih. Nah. Jadi gini Pak, jadi saya dapat informasi tadi malam. Langsung saya perintahkan Pak Dharma, Kepala Bagian Sarana Prasarana untuk itu dibersihkan. Tidak boleh, karena Dewas itu adalah Dewan Pengawas Lembaga Tiduri masih aktif. Jadi nggak boleh ruangan disegel, karena itu akan mengganggu pekerjaan mereka. Jadi sudah saya perintahkan tadi pagi ya, karena saya sudah bersih ya. Terima kasih. Harmoni di dalam TVRI ini. Iya, tanya sendiri aja lah nanti kayak karyawan ya.
Oke, Pak Helmi, saya nanya. Tadi dijelaskan ketika mengkanter semua tudingan dari pihak Dewan Pengawas, ada satu tudingan yang menyebutkan tentang anggaran yang jumping, yang meleset. Tadi Pak Helmi menyebutkan angka, katakanlah dalam sebuah program ada angka 5 juta itu biasa. Tolong Pak Helmi itu diklarifikasi kembali soal adanya kelebihan anggaran dalam sebuah program, tadi sempat dijawab. Jadi gini, di dalam dunia audit itu ya, dalam dunia audit itu ada yang namanya ajas materialitas. Boleh ada perbedaan, kan ada toleransinya. Ya, kalau semuanya diperiksa gitu, habis juga waktunya auditor. Ya, ini cuma jadi contoh tuh, jangan juga mau pegang 5 jutanya. Ya, itu kasusnya itu di Jelajah Kopi sebenarnya Bang Abdi ya. Jelajah Kopi. Jelajah Kopi itu kan program, jangan lupa loh ya. Program yang disebut ini tuh program gacuannya TVRI semua tuh. Kalau kami berhentikan itu habis TVRI. Vega Inggris, Discovery, ya Jelajah Kopi, Siapa Berani, BWF. Saya nggak mau menduga-duga, Bang Abdi terangkan. Ya, jadi sekali lagi, kami itu sudah diperiksa oleh BPK. Ya, yang namanya temuan itu, semua lembaga yang diperiksa ada temuan, tapi ada yang material atau tidak. Kalau material pasti tidak WDP. Ya, saya pikir begitu ya. Cukup ya, saya pikir udah cukup jelas. Ini terminologi auditing sebenarnya. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Pak Helmi, terima kasih. Jajaran Presiden, terima kasih. Dan para kuasa hukum, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Semoga bisa menjadi bagian utuh untuk pembangunan TVRI ke depan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, berdiri aja Pak. Pak, berdiri aja Pak. Pak Helmi diminta berdiri Pak, agar bagus Pak. Berdiri. Iya. Ya, bola foto ini. Fotoin dok, fotoin anak-anak dok. Dok, fotoin dok. Fotoin dok, sampai dok. Mbak, Mbak. Mas Helmi.